belum Sampai ke sana. Di sini Pak, kamera di sini juga ada. Nah, oke. yang bikin bookingan sendiri. Sudah? Iya. Terkait laporan hari ini tuh terkait apa? Ya, terima kasih teman-teman media Mbak, ini kan atas kamera kehadirannya. Pak, lu mundur dikit dong. Informasi yang lain. Pada hari ini kami hadir di Polda Metro Jaya hari Jumat 28 November 2025 dalam rangka mengadukan dan memberikan laporan atas tindakan dilakukan oleh saudara Andi Aswar yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum Undang-Undang ITE pasal 32 dan pasal 35. Kami berasumsi bahwa apa yang dilakukan saudara Andi Aswar tersebut dengan mengklaim atau mengakui telah memiliki scan asli ijazah dari Pak Jokowi itu dilakukan ekspos pada dua kesempatan, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 dan pada tanggal 25 November 2025. Dan di situ pun, terutama tanggal 25, saudara Andi Aswan beserta satu orang ahli digital forensik yang bernama Joshua Sinambela ditanyakan oleh host Aiman Wicaksono pada talkshow Rakyat Bersuara. Mereka saling lempar. Kenapa Pak Joshua tidak melakukan analisa terhadap scan asli jasa Pak Jokowi yang dari Pak Andi Aswan? Nah, Joshua Sinambela mengatakan, saya tidak tahu bersumber dari mana. Ditanyakan ke Andi Aswan pun, dia mengatakan, saya dapat dari dia. Jadi ini sudah tidak benar. Jadi kita menilai bahwa di sini ada unsur penyesatan atau kebohongan publik yang dilakukan oleh kedua orang tersebut, sehingga menyebabkan kasus ijazah Pak Jokowi semakin semrawut. Seharusnya sebagai warga negara, saudara Andi Aswan tidak boleh melakukan apapun terkait ijazah Pak Jokowi. Itu bukan kewenangan dia, itu kewenangan penyidik. Biarkanlah proses hukum, proses yang berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan ini pun kami melaporkan agar menjadi pembelajaran untuk semua pihak, agar ke depan jangan sampai ada lagi Andi Aswan yang lain yang berani mengaku-ngaku scan ijazah Pak Jokowi. Karena yang mau saya sampaikan adalah, bila mana ini dilakukan, anggaplah dilakukan benar. Ada dua konsekuensi logis. Pertama, apakah mungkin Pak Jokowi menyerahkan ijazah tersebut kepada Andi Aswan untuk di-scan? Karena sepanjang perjalanan waktu yang kita ketahui bersama, waktu itu datang ke rumah Pak Jokowi, ada wartawan, itu hanya ditunjukkan, tidak ada yang memfoto. Kedua, relawan Projo itu pun menyatakan hanya melihat, tidak ada yang men-scan. Dan yang terakhir, bahwa pada tanggal 24 Juli 2025 telah dilakukan penyitaan oleh Polda Metro Jaya atas ijazah Pak Jokowi, ijazah SMA dan ijazah S1. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin penyidik Polda Metro dengan serta-merta memberikan ijazah tersebut untuk difoto dan di-scan oleh Andi Aswan? Dan ini logika umum yang perlu kita kedepankan. Ditambah, apa yang dilakukan oleh Andi Aswan tersebut bukanlah kewenangan dia. Bukan sama sekali kewenangan dia. Dia bukan kuasa hukum, dia pun bukan penyidik. Jadi kami menilai ini ada unsur penyesatan dan kebohongan publik kepada masyarakat. Makanya kami hadir di sini untuk membuka laporan atas pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 32 dan pasal 35. Begitu kurang lebih. Laporannya gimana tadi Pak? Diterima, sudah terima atau masih? Ini masih berproses. Nanti karena tadi terpotong Jumatan, kita memberikan segala macam bukti, argumentasi, konstruksi hukum. Ya mudah-mudahan setelah Jumatan
kita keluar dari Polda Metro dengan membawa laporan polisi. Dalam bentuk apa bukti-bukti itu diserahkan? Bukti-bukti itu dalam bentuk seperti print scan yang ditampilkan di Rakyat Bersuara tanggal 20 November. Link website terkait. Coba bisa tunjukkan tadi. Link. Coba bisa tunjukkan nggak tadi? Link website. Tadi nggak tadi kan Mas? Nggak di. Tadi situ bahwa ada hasil editan bahwa dia mengaku itu scan. Padahal itu masih tersisa ada semacam bercak hitam di bawahnya. Berarti croppingnya kurang bersih. Yang kedua, logo UGM pun yang diklaim itu scan ternyata berbeda. Jadi kami berasumsi bahwa hasil scan Andi Aswan ini itu adalah hasil daripada repost, copy paste dan crop dari postingan ijazah Pak Jokowi yang dilakukan oleh Dian Sandi beberapa waktu lalu di medsos X. Jadi dia hanya melakukan repost saja, kemudian di copy paste, kemudian di crop. Nah, dia bilang itu hasil scan. Nah, demikian. Sederhananya dengan ini kan kasus sudah panjang cerita masalah gara-gara ijazah Pak Jokowi ini. Dengan teman-teman mengadukan Andi Azwan ini pengennya gimana? Kita ingin agar proses hukum itu berjalan dengan apa adanya, tanpa ada intervensi atau pengaruh dari manapun. Biarkan proses hukum itu berjalan. Nah, kalau ingin ada pembuktian ijazah Pak Jokowi ini asli, biarlah pengadilan, biarlah penyidik yang menjalankan proses tersebut. Bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok. Jadi kita sebagai warga negara yang taat hukum, percaya kepada hukum, bukan mengaku-ngaku. Nah, karena kalau ini dibiarkan, nanti akan muncul Andi Aswan yang lainnya, yang dengan senaknya, semaunya melakukan posting atau scan atau apapun itu namanya terhadap ijazah ataupun atas dokumen pribadi pejabat atau orang lain. Jadi ini sebagai pembelajaran, koreksi buat kedepannya, agar masyarakat paham, jangan melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya. Itu kira-kira. Kerugian sendiri dari pihak abang apa dengan adanya scan ini? Bukannya membantu untuk menyelidiki kembali apakah scan itu asli atau tidak? Kerugiannya apa? Kerugian ini bukan secara material ya, tetapi ini terlebih kepada masyarakat yang diberikan informasi yang tidak benar, kebohongan publik. Masyarakat dicekoki dengan hal-hal yang tidak benar. Bahkan pihak Bareskrim saja pada saat gelar perkara tidak pernah melakukan posting ijazah asli Pak Jokowi. Pihak penyidik hanya memberikan fotokopi. Tiba-tiba saudara Andi Aswan dengan gagah berani menyatakan saya sudah scan asli dari ijazah Pak Jokowi. Jadi ada dua dimensi di sini. Pertama, pelanggaran Undang-Undang ITE, media elektronik. Yang kedua, kewenangan atau pelanggaran atau dia melakukan sesuatu yang bukanlah kewenangannya. Demikian. Oke. Sedikit dari saya. Saya kemarin kan melaporkan juga. Nah, izin saya cerita sedikit bahwa kemarin juga saya melaporkan Andi Azwan dan pemilik channel Mosato TV. Karena kenapa? Mereka mencemarkan nama baik dengan menuduh saya sebagai wartawan palsu, padahal sudah terbukti di Dewan Pers. Andi Azwan mengatakan itu di TV nasional, yaitu di Garuda TV, dengan mengatakan pers kau itu bohong. Dan Mosato melakukannya di channel pribadinya dengan mengatakan saya wartawan gadungan. Nah, di sini apa persamaan dari kedua laporan kami ini apa? Saya melihat di sini relawan-relawan yang masih entah apa legitimasinya ini, mereka merasa pemilik kebenaran absolut di negeri ini. Jadi mereka boleh melakukan apa saja, mengatakan apa saja tentang siapa saja, dan tidak menerima konsekuensi hukum apapun. Bahkan mereka di channel-channelnya masing-masing mengatakan hal-hal seksual, merusak reputasi orang, dan seterusnya. Banyak sekali bisa dilihat. Tapi saya mau memberi contoh Andi Azwan, Mosato TV, dan Joshua Sinambela ini. Saya sangat apresiasi nih Bang Benny Parapat melaporkan Joshua Sinambela juga, karena dia juga merasa
selama ini dia memiliki kebenaran absolut mengenai digital forensik. Yang itu kita uji saja, ayo. Kan selama ini kita ingin mengujinya dengan proses hukum. Mari, sekarang kita mulai proses hukum yang baru, kita uji secara penyidikan, kita uji sampai ke pengadilan juga nggak apa-apa. Supaya masyarakat juga merasa tercerahkan, teredukasi, dan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Thank you. Kalau yang Mosato, Undang-Undang ITE pastinya, pasal 45, hukumannya kalau saya tidak salah 4 tahun. Kalau yang Andi Azwan itu pencemaran nama baik, 310, 311, karena dilakukan di TV nasional. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja buktikan apakah hal-hal ini bisa dilakukan dengan seenaknya oleh para relawan itu, atau ini bukan pribadi ya, tapi kita ingin menertibkan. Kalau memang isunya ijazah, buktikan ijazah. Ayo kita buktikan sama-sama, digital forensik atau segala macam penelitian, ayo kita buktikan. Tapi jangan sampai menyerang pribadi. Ya, menurut saya di situ garisnya yang harus kita ambil. Oke? Siapa? Udah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Cukup? Ya. Adapun kehadiran kami di Polda Metro Jaya, perkenalkan, nama saya Hari, selaku kuasa hukum dari Pak Beni Parapat, yang hari ini hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka untuk melakukan laporan kepolisian atas patut diduga adanya tindakan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Adapun peristiwa deliknya ini terjadi di acara iNews TV yang dipimpin oleh host Aiman Wicaksono di tanggal 19 November. Di dalam acara tersebut, saudara Andi Azwan selaku terlapor secara eksklusif mengatakan bahwa dirinya membawa dan mengantongi scan ijazah asli Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mantan presiden kita. Namun kemudian di tanggal 19 November itu dengan pede dan seberani dirinya mengatakan bahwa mengantongi dan memiliki scan dokumen ijazah asli yang ditampilkan di acara iNews TV yang dipimpin oleh Aiman Wicaksono. Namun 1 pekan kemudian, di tanggal 25-nya, di saat acara yang sama yaitu iNews, di stasiun iNews, di acara Rakyat Bersuara yang langsung dihadiri oleh Roy Suryo CS dan kawan-kawannya, dan juga seorang konten kreator muda yang mengatasnamakan dirinya dengan topi merah. Dalam pertemuan tersebut, Andi Azwan tidak mampu membantah secara argumentasi saintifik terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Roy CS. Dan selanjutnya, Andi Azwan ditemani oleh sahabatnya yaitu Joshua Sinambela yang mengatasnamakan dirinya sebagai ahli digital forensik. Beliau diberikan kesempatan di depan panggung oleh Aiman Wicaksono untuk memaparkan secara analis forensiknya terkait ijazah, scan gambar ijazah yang ditunjukkan. Namun, seketika scan gambar ijazah yang mau dilakukan analisis bukanlah scan ijazah yang dibawa oleh Andi Azwan, tapi scan ijazah yang dibawa oleh atau yang dimiliki oleh versinya Dian Sandi. Nah, tentunya secara spontanitas dan konfrontir disampaikan oleh Aiman Wicaksono. Kalau memang ada scan asli yang dibawa oleh versi Andi Azwan yang diklaim berasal dari Pak Jokowi, mengapa proses analisisnya mau melakukan scan yang dimiliki oleh versi Andi Azwan? Dalam pertanyaan tersebut, saya ralat, yang dimiliki oleh Dian Sandi. Dalam pertanyaan tersebut dari Aiman Wicaksono, di situ Joshua Sinambela mengatakan dirinya tidak mengetahui dari mana sumber yang dibawa oleh Andi Azwan. Kemudian Andi Azwan ditanya oleh Aiman Wicaksono, Andi Azwan pun mengatakan saya dapatnya dari ditunjuk ke Joshua Sinambela. Tentunya dari pernyataan ini adanya konfrontasi anomali yang disampaikan di tanggal 19 November dan di tanggal 25 November. Berangkat dari sinilah kami menggunakan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 32 dan pasal 35 dijadikan sebagai dasar, karena di dalam substansi pasal 32 dan pasal 35 itu adanya upaya editing, manipulasi terhadap dokumen elektronik seakan-akan itu adalah dokumen otentik. Nah, itu yang diklaim dan disampaikan oleh Andi Azwan, dan sekarang kami sedang melakukan upaya hukum laporan kepolisian untuk bagaimana proses lidik ini bisa naik ke sidik. Tentunya tadi kami telah melalui tahapan-tahapan dari SPKT sampai ke
divisi cyber sampai ke Dirkrimun, sampai pasca nanti sholat Jumat kami akan melakukan lagi proses di Krimsus, kriminal khusus. Ini masih upaya yang kami lakukan. Kami minta doanya agar proses ini dapat berjalan dengan lancar, dapat menghasilkan buah yang kita harapkan bersama-sama. Sekian.